It's 7 o'clock. The students pray for respected class teachers. Thank you. Selamat pagi, anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu Guru. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa pada awal hari ini. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, pray for us. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth and it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadah, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Namun ia lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, dalam bacaan hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus menunjukkan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat itu bahwa pada zaman kedua orang nabi tadi, banyak orang-orang yang menderita sakit maupun yang mengalami kelaparan, namun tidak mengalami penyembuhan maupun tidak mengalami berkat yang melimpah ketika mereka mengalami kelaparan. Namun demikian, pada zaman Yesus, orang-orang sakit disembuhkan, dan juga orang-orang yang lapar melalui mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka dapat menikmati dan juga mereka mengalami berlimpah berkat. Dalam bacaan ini kita dapat belajar bagaimana kita harus bersyukur atas apa yang telah dilakukan Yesus untuk keselamatan kita. Maka sepatutnya kita bersyukur dalam tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan. Maka rumah ibadat seharusnya menjadi tempat untuk mengasah hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam setiap harinya adalah mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Terutama pada hari ini kita dapat menghirup udara yang segar, berjumpa dengan teman-teman kita dan Bapak Ibu Guru. Maka marilah kita gunakan hari ini dengan sebaik-baiknya dalam belajar kita, dalam setiap apa yang kita lakukan, sehingga bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi teman kita. Juga marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak membuang-buang makanan. Karena ketika kita membuang-buang makanan, itu tandanya kita tidak bersyukur, dan kita juga membuat orang lain tidak mendapatkan
berkat yang sama seperti yang kita dapatkan. Maka marilah kita di masa PP ini kita memberikan seikhlasnya untuk membantu teman-teman kita, orang-orang yang belum beruntung seperti apa yang kita makan dan minum. Anak-anak yang terkasih, marilah kita menyerahkan seluruh kegiatan kita pada hari ini dalam penyelenggaraan ilahi. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur boleh mendengar sabda putramu yang menerangi hati kami. Mampukanlah kami untuk bersyukur atas apa yang telah kami terima daripadamu, dan bantulah kami agar kami selalu melaksanakan perintahmu dengan bersyukur, dengan beribadah di tempat ibadah kami, dan bersyukur serta mengucap syukur kepadamu karena segala kebaikan yang kami alami. Berkatilah kami hari ini sehingga segala kegiatan yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita berdiri untuk memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,